다양한 의원 간의 검은 커넥션이 존재한다는 겁니다. Melanjutkan cerita di video sebelumnya, yang mana Jang Chul terlihat telah hancur karena semua uang dan jabatannya sudah lenyap. Namun bagi Jamil semua itu hanya baru awal dari balas dendamnya. 这也是我所希望的，都是你寻的。麦克，杀手普姆的。 Hari itu Jamil akan keluar dari rumah sakit. Dia pergi mendatangi Johnny adiknya Ayu untuk mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba Jamil melihat kalung di leher Johnny dan merasa kalung itu tidak asing. Dia mencoba memegang kalung itu dengan mata tertutup dan merasakannya dengan hati. Dia sadar bahwa itu kalung yang dulu dia berikan kepada Ayu. Keyakinan Jamil diperkuat dengan Johnny memanggil-manggil nama Ayu. Jamil segera menelpon Sabia untuk memastikan. Ketika Sabia mau mengangkat teleponnya, Simon langsung menutup panggilannya dengan alasan tidak boleh ada panggilan selain urusan pekerjaan. 밤늦게 강비탄이 너한테 왜 전화하는? Jamil pun memberitahukan pada Mauza bahwa Sabia adalah Ayu yang selama ini mereka cari. Mauza memperingatkan Jamil agar tidak mempertanyakannya, karena itu akan membahayakan nyawa Sabia. Di sana Sabia menelpon balik pada Jamil. Jamil ingin menjemput Sabia, namun Sabia menolaknya dan dia akan pulang naik angkutan umum. Jamil tak memaksa, tapi dia menunggu di halte bis yang akan dilewati oleh bis yang dinaiki Sabia. Setiap ada bis yang lewat, Jamil memperhatikan para penumpangnya. Dia menunggu cukup lama hingga akhirnya bis yang ditunggunya muncul. Terlihat Sabia duduk di kursi belakang sedang tertidur. Jamil menghampirinya dan menyandarkan kepala Sabia ke bahunya. Pada saat itu ternyata Simon mengikuti Sabia. Dia melihat di dalam bis Sabia bersama Jamil sedang duduk berdua. Dan di sana terlihat Simon terbakar api cemburu. Pemberhentian terakhir pun telah sampai, mereka berdua turun dan berjalan kaki. Di sana Jamil mengungkapkan isi hatinya tapi tidak mempertanyakan bahwa Sabia ini adalah Ayu. Sabia bukannya menjawab, tapi dia malah memberitahukan bahwa dia harus merawat adiknya yang sedang sakit. Dia tidak mau menyusahkan Jamil terus-menerus, dengan segala kesulitan yang menimpanya. Padahal terlihat dari sorot matanya, Sabia juga menyukai Jamil. Di tempat lain Jae Kang, ayah mertua Jang Chul selaku anggota dewan mencoba melobi salah satu mantan jenderal korup bernama Tom Lee Ho, agar bisa mendanainya untuk mencalonkan sebagai presiden. Karena harapan dia pada menantunya sudah pupus, yang mana telah gagal mengambil alih Nyarita Studio Group. Jae Kang menjanjikan jika dia berhasil terpilih, maka bisnis Tom Lee Ho akan semakin lancar dan siapapun tidak akan ada yang bisa menyentuhnya. Mendengar itu Jamil harus mengatur rencana agar Jae Kang tidak terpilih sebagai presiden berikutnya. Karena jika Jae Kang terpilih, rencana balas dendam yang sebenarnya baru dimulai pada Jang Chul akan sangat sulit. Dengan dibantu oleh Pak Hakim, Jamil mendapatkan sebuah informasi bahwa salah satu tindakan korupsinya Tom Lee Ho adalah pengadaan barang untuk para militer. Tom Lee Ho menjual barang-barang tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Salah satunya menjual ban untuk kendaraan militer. Karena bannya tidak layak pakai, akhirnya para militer seringkali terjadi serangkaian kecelakaan hingga menyebabkan kematian. 보시다시피 지금 사고 현장은 아비규환 인사, 유력 정치인들 간의 검은 커넥션이 있는 걸로 야, 이 일을 왜 하면 좋노? 남을 좀 자중하시는 게. 야, 자중하다가. 네. 다들 기다리고 계십니다. 자, 한잔 받아. 만들이고. Di sana Jamil mulai bertindak. Dia mencoba merekam ketika Jae Kang dan Tom Lee Ho sedang melobi para pejabat yang terkait dengan kasus kecelakaan militer tersebut. Di sana Jae Kang yang sangat berpengaruh, segera meminta para pejabat terkait untuk bisa menutupi kasusnya, dengan memberikan skenario bahwa kecelakaan tersebut akibat dari kesalahan si pengemudi yang berkendara dalam keadaan mabuk. Sedangkan Tom Lee Ho akan membakar semua ban yang akan dijualnya pada militer. Untuk memastikan bahwa bannya tidak layak pakai, Pak Hakim mencoba membantu Jamil mengambil beberapa ban untuk diuji coba. Ternyata memang benar saja ban tersebut tidak sesuai standar. Jamil mulai mengatur rencana, dan meminta si pengacara teman Sabia untuk mengumpulkan orang-orang yang dirugikan akibat tindakan korup Tom Lee Ho.
Mereka berunjuk rasa meminta pada Jae Kang selaku anggota dewan agar kasusnya segera diusut dengan terbuka. Karena ingin mendapat dukungan publik, Jae Kang pun menyetujuinya. Esok harinya Jae Kang mengadakan rapat terbuka dan mengundang para wartawan. Di rumah sakit Jang Chul sedang menyaksikannya melalui televisi. Sementara di tempat lain juga, Simon sedang mengadakan wawancara bahwa salah satu anak perusahaannya telah mendapatkan kontrak pengadaan ban untuk kendaraan militer. Karena pengadaan ban yang sebelumnya dipegang oleh Tom Lee Ho bannya tidak sesuai standar militer. 제만 의원 간의 검은 커넥션이 존재한다는 겁니다. Jae Kang di dalam rapat terbuka itu, berjanji akan mengusut kasusnya sampai tuntas. Di sana si pengacara membuka ponselnya dan melihat berita atas pernyataan dari Simon. Serentak para wartawan pun membuka beritanya, dan langsung mengajukan berbagai macam pertanyaan. Di lain cerita, tangan kanan Jang Chul yang diculik, berhasil melarikan diri. Jamil sedikit cemas karena dia tidak bisa ditemukan. Takut tangan kanannya menemui Jang Chul, Jamil segera ke rumah sakit untuk melihat Jang Chul. Kembali ke Jae Kang, sebelum dia menjawab pertanyaan para wartawan, di belakangnya terlihat sebuah video dirinya yang sedang melobi para pejabat terkait, agar sepakat bahwa kasus kecelakaan itu adalah kesalahan dari pengemudinya karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Di sana Jang Chul yang sedang menyaksikan televisi, dia terkejut dengan semua apa yang dilihatnya. Dia melihat berita bahwa ayah mertuanya telah hancur dan berpikir bahwa Simon yang selama ini akan digunakan sebagai senjata ampuhnya telah berkhianat. Dia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Untuk memastikan bahwa Jang Chul benar-benar gila atau tidaknya, Jamil menyewa seseorang untuk merawat Jang Chul. Di sana Jisoo mencoba menghibur tetapi Jang Chul tiba-tiba mencekik lehernya, seketika orang yang disewa Jamil langsung kabur ketakutan. Kembali ke Jang Chul yang dikira gila, ternyata dia hanya berpura-pura karena dia telah mendapat telepon dari tangan kanannya yang berhasil kabur. 아, 미쳤어, 지수야. 호중동이를 만났어. 지금 실장님이 계신 병원에. 감기 탄 짓이라고. 저도 아니고. Dia memberitahukan bahwa dia telah diculik oleh anak buah Mauza. Karena Mauza dekat dengan Jamil, Jang Chul menyuruh tangan kanannya untuk mencari tahu siapa Jamil sebenarnya. Di sana Jamil terlihat sedang bersama adiknya Sabia. Ketika Johnny meminta dibelikan makanan, Jamil memberinya motivasi untuk mencoba memesan makanan sendiri. Di sana teman Sabia cukup cemas dengan kondisi Johnny seperti itu. Di belakang ternyata Sabia sedang memperhatikannya dengan sedikit khawatir. Melihat adiknya mampu melakukan hal itu, Sabia sangat terharu dan merasa senang karena Jamil begitu perhatian pada Johnny. Tahu Sabia jago masak, Jamil mencoba meminta Sabia untuk memasak di rumahnya dan makan bersama. Di sana Jamil bertanya pada Sabia siapakah cinta pertamanya. Tanpa ragu Sabia menceritakan sosok si pria yang dicintainya. 엄청 잘생겼었어. 고등학교 때. Mendengar ceritanya, Jamil begitu senang karena si pria tersebut adalah dirinya. Namun Jamil tak mampu mengungkapkannya karena takut nyawa Sabia terancam. Di jalan Jamil merasa dirinya sedang diikuti seseorang. Untuk mengetahui siapa yang mengikutinya, Jamil yang cerdas mencoba membuat CCTV dadakan dengan ponselnya. Ternyata dia adalah tangan kanan Jang Chul. Merasa telah dicurigai oleh Jang Chul, Jamil pun mendatanginya dan tanpa ragu dia langsung memanggil paman kepada Jang Chul. Dia berkata pada Jang Chul bahwa dia adalah Jamal. Tanpa terbawa suasana, di sana Jang Chul masih berpura-pura gila. Namun untuk Jamil, tanpa dia peduli apakah Jang Chul gila atau hanya pura-pura saja, hasilnya akan tetap sama. Di hari berikutnya, Mauza mendapat informasi bahwa vaksin yang satu-satunya berada dalam tubuh Jamil, baru berhasil dikembangkan oleh bosnya.
Namun ada juga seorang profesor yang berhasil mengembangkan vaksin yang sama. Sehingga Mauza diperintahkan untuk membeli resep vaksin tersebut, dan jika gagal maka nyawa Mauza dan anak buahnya yang dipertaruhkan. Ternyata si bos tersebut adalah mafia lintas negara yang sangat berpengaruh di Cina. Mauza pun meminta bantuan pada Jamil untuk mendapatkan vaksinnya. Sebab Mauza sudah mencobanya dan si profesor menolak, karena si profesor memiliki dendam pribadi pada bosnya Mauza. Singkat cerita, Jamil sudah memberikan penawarannya dalam sebuah amplop, dan ternyata Simon juga memberikan penawaran. Namun jeniusnya si Jamil ini, dia memberikan penawarannya hanya dengan sebuah kertas kosong dan pena. Yang artinya si profesor sesuka hati menulis berapapun harga resepnya, pasti akan Jamil bayar. 계약 조건 나더러 적으라는 의미. 뭐든 원하시는 대로 적으세요. Dengan begitu si profesor tak ada alasan untuk menolak tawaran Jamil. Namun sebelum si profesor menuliskan nominalnya, dia mendapatkan sebuah kiriman foto ketika Jamil sedang bersama Mauza. Sehingga si profesor pun menunda transaksinya sampai besok malam. Ketika si profesor mau tidur, tangan kanan Jangcul menyusup ke dalam kamar dan membunuhnya. Simon menyuruh stafnya sekaligus teman Jamil yang bernama Chunwo untuk memberikan obat bius pada Jamil. Sebagai imbalannya, jabatan Chunwo akan segera dinaikkan. 좀만 마시고 자자. 이솔, 감기탄 마시게. 넌 그냥 감기탄하고 잠이나 푹 자고 일어나면 돼. Hingga pada akhirnya Jamil tak sadarkan diri. Kemudian Jamil dibawa oleh tangan kanan Jangcul ke kamar profesor yang sudah tak bernyawa. Ternyata rencana Simon adalah agar Jamil dituduh sebagai pembunuh profesor dan membawa resep vaksinnya yang sangat bernilai. 일어나셨습니까, 박사님? Tak bisa berbuat apa-apa, Jamil pun harus menjalani proses hukum dengan bukti-bukti yang mengarah padanya. Di sana Jamil bertemu Sabiya yang merasa heran melihat tangan Jamil terborgol. Lalu datang Simon dan langsung berkata bahwa Jamil telah membunuh seseorang. Namun Sabiya tak terpengaruh dengan perkataan Simon. Scene berlanjut dengan Simon mendatangi Jangcul yang terlihat sudah bersiap akan keluar dari rumah sakit. Di sana Simon meminta resep vaksin untuk dipecahkan rumusnya. Ternyata Simon hanyalah sebuah boneka yang dikendalikan oleh Jangcul. Di ruang interogasi Jamil mengatakan apa yang menimpa dirinya. Namun semua perkataannya dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sementara Jangcul datang menemui Boy yang berada di dalam penjara, dia berniat mengadu dombakan Boy dengan Jamil. Dia berkata bahwa Jamil lah yang menjebloskan Boy ke dalam penjara, karena Jamil adalah anak dari orang tua yang Boy perintahkan pada Jangcul untuk membunuhnya. Dan jika Boy ingin membalaskan dendamnya, Jangcul sudah membantu dengan cara menempatkan Jamil ke sel yang sama. Singkat cerita, Jamil pun divonis 5 tahun penjara dan dia sedang dalam perjalanan menuju lapas Sukamiskin. Kini Jamil benar-benar masuk ke dalam satu sel bersama Boy yang sudah menunggunya. Saat semua orang sudah terlelap, Boy dan antek-anteknya langsung menghajar Jamil habis-habisan. Tak cuma malam itu saja Boy menghajar Jamil, tapi hampir setiap hari Jamil harus merasakan hingga bonyok-bonyok. Namun entah apa yang ada di pikirannya, Jamil sama sekali tidak melawan mereka. Scene berganti pada Sabiya yang menemui Mauza. Di sana Sabiya meminta pada Mauza untuk menjelaskan kejadian yang menimpa Jamil. Mauza memberitahukan bahwa Jamil dijebak oleh Simon, karena Jamil hampir mendapatkan resep vaksin dari profesor. Namun Simon hanyalah boneka yang dikendalikan oleh Jangcul. Ternyata Sabiya juga sudah tahu bahwa Jamil itu adalah Jamal. Karena tak mau kehilangan Jamal yang kedua kalinya, Sabiya rela melakukan apa saja demi membebaskan Jamil. Di sana Mauza menjelaskan, jika resep vaksinnya bisa didapatkan maka bosnya akan membantu untuk membebaskan Jamil. Beberapa hari kemudian sang bos sudah tidak sabar ingin mendapatkan vaksinnya, yang dia kira berada di tangan Jamil. Untuk itu ia bekerja sama dengan Pak Intel yang merupakan salah satu anggota Badan Intelijen untuk mengeluarkan Jamil dari penjara. Kemudian Pak Intel menyuruh Mira agar segera mengeluarkan Jamil bagaimanapun caranya.
Ternyata terungkap sebuah fakta bahwa Mira anggota intelijen juga. Di sana Mira mengira bahwa itu adalah perintah dari kesatuannya. Singkat cerita, para tahanan di sel Jamil mengalami sakit perut secara berjamaah, mereka pun segera menemui dokter untuk meminta obat. Namun untuk Jamil, dokter memberikan obat yang berbeda, yang mana efek obat itu membuat Jamil kejang-kejang sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata si sopir ambulan itu adalah Mira yang sudah siap membawa Jamil melarikan diri. Ketika mau mengeluarkan Jamil, masker yang menutup sebagian wajahnya terbuka, sehingga Mira terekam oleh CCTV di dalam ambulan. 나두광 박사 살해 혐의로 구속 수감 중이던 강기톱차 CCTV에 잡혔습니다. Kabar mereka pun tersebar dan menjadi buronan polisi. Di tempat lain, Chunwo yang merasa bersalah sedang menunggu Sabiya. Dia pun meminta maaf pada Sabiya karena dirinya telah membantu Simon menjebak Jamil. Dia sangat menyesal dan ingin membantu Sabiya agar bisa menemukan Jamil. Chunwo memberikan informasi bahwa Simon memiliki resep vaksin yang sedang ia pecahkan rumusnya. Dia akan mencoba memfoto vaksin tersebut jika ada kesempatan. Sementara Jamil berhasil meloloskan diri dari sekapan Mira. Di sana Jamil meyakinkan Mira bahwa dirinya tidak memiliki resep vaksin yang dimaksud oleh bosnya Mauza. Mira yang tak tahu apa-apa, sedikit bingung dan akhirnya percaya pada Jamil. Namun ketika Jamil hendak pergi, anak buah Mauza berhasil menghentikannya. Esok harinya Jamil dan Mira sudah berada di sebuah peti kemas, yang mana sang bos bersama Mauza akan membuat Jamil buka mulut dengan cara yang menyakitkan. Namun karena memang Jamil tidak memiliki resep vaksin yang dimaksud, cara apapun yang mereka lakukan tidak akan berhasil. 목숨이 위험했어도 Hingga tubuh Jamil pun sudah tidak bisa menahan lagi penyiksaannya. Di sana Jamil tersadar kembali, dan bersama Mira, mereka mencoba untuk meloloskan diri. Sebelum keluar Jamil mendengar ada seseorang yang akan masuk, sehingga mereka duduk kembali seperti dalam keadaan terikat. 아직 다 풀지 마. Di sana Jamil menelpon polisi dan melaporkan bahwa di lokasi tersebut adalah sarang mafia. Di saat-saat mereka hampir tertangkap terdengarlah bunyi seperti ini. Mereka pun melaporkan pada bosnya bahwa Jamil telah meloloskan diri. Sang bos sangat kecewa dan meminta Pak Intel untuk menghubungi Mira karena Mira belum tahu bahwa Pak Intel adalah pengkhianat negara. Singkat cerita, Mira berpura-pura sepakat untuk bertemu, dan ternyata Pak Intel adalah informannya si Jangcul. Setelah itu Jamil langsung mengabari Sabiya bahwa dia sedang dalam pelarian. Tak kuasa menahan rindu yang mendalam, mereka pun bertemu di suatu tempat, yang mana Sabiya sangat sedih melihat kondisi Jamil yang seperti itu. Ia berjanji akan berusaha menemukan resep vaksinnya agar bisa menyelamatkan Jamil. Di situ perasaan Jamil campur aduk karena melibatkan Sabiya dengan semua ini. Akan tetapi Sabiya bersikeras untuk membantu Jamil karena hanya dirinya lah orang yang bisa dipercaya. Di pertemuan itu, Jamil memanggil Sabiya dengan nama aslinya. Pasti bisa kita bayangkan bagaimana perasaan mereka berdua karena telah memendam kerinduan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Kini mereka dipertemukan kembali. Singkat cerita, Chunwo yang belum sempat memotret resep vaksinnya, dia baru tahu bahwa resep tersebut tidak bisa dipotret karena ada bahan khusus yang melapisinya. Mereka pun kebingungan dan hampir putus asa. Namun teman Sabiya teringat bahwa Johnny memiliki kelebihan yang disebut ingatan fotografis yang artinya, dia bisa menggambar atau menulis kembali apa yang dilihatnya secara detail. Mereka pun langsung membawa Johnny ke kantor Simon. Sementara, Sunwo mengambil resep itu dan memiliki waktu beberapa menit untuk mengembalikannya. Di sana Johnny bersama yang lainnya sudah menunggu di depan pintu.
Semua yang melihatnya sangat terkejut karena tidak membutuhkan waktu lama bagi Johnny untuk menyimpan di dalam ingatannya. Johnny pun langsung menggambar kembali apa yang sudah ia lihat. Sungguh menakjubkan karena tidak ada sedikit pun yang berbeda dari gambar aslinya. Di sana Sabiya langsung memotretnya untuk dikirimkan pada Jamil. Jamil langsung menelpon Sabiya untuk berterima kasih. Lalu Jamil berkata jika semuanya telah selesai, Jamil akan mengajak Sabiya dan adiknya meninggalkan Korea menjalani kehidupan yang baru dan bahagia bersama. Kemudian Jamil langsung menemui Mauza dan meminta menyampaikan pada bosnya bahwa Jamil memiliki resep vaksin yang dia mau dan ingin bertemu secara langsung. Di rumah sakit Johnny yang sudah mengingat gambar resep vaksin dia malah terus menggambarnya. Di sana teman Sabiya yang melihat itu langsung melarangnya. Karena dilarang, kertasnya pun Johnny sobek dan dia membuat pesawat dari kertas tersebut. Sementara Jang Chul bersama tangan kanannya pergi ke rumah sakit karena mendapat petunjuk bahwa adiknya pacar Jamil sedang dirawat. Di halaman rumah sakit ternyata Johnny sedang main pesawat-pesawatan yang kebetulan mengenai badan Jang Chul. Ternyata kertas itu adalah sebagian dari gambar resep vaksinnya. Di sana Jang Chul menanyai beberapa hal pada Johnny. Dari jawaban Johnny membuat Jang Chul tahu bahwa pacarnya Jamil adalah Sabiya. Menurut Jang Chul itu sangat berbahaya sebab Johnny memiliki kelebihan dengan ingatan fotografisnya. Dia pun berencana melenyapkan Johnny dengan tangannya sendiri. Di hari itu juga, ketika waktunya Johnny beristirahat, Jang Chul langsung memasuki kamar Johnny dan menyuntikkan sesuatu ke infusannya. Beberapa lama kemudian, Sabiya datang dan melihat Johnny sedang tidur. Ketika itu Johnny langsung kejang-kejang, dan terlihat seperti sangat kesakitan. Di sana dokter mencoba memberi kejutan pada jantungnya, namun beberapa kali dicoba, Johnny tidak dapat tertolong lagi. Sabiya tak kuasa menahan tangisnya, dan berusaha membangunkan Johnny yang sudah terbujur kaku. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur, Johnny pun harus dimakamkan. Di tempat itu Jang Chul sengaja datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Ketika melihat wajahnya, Sabiya malah teringat sebelum Johnny mati Jang Chul juga berada di rumah sakit. Sabiya menyampaikan pada Jang Chul bahwa dia akan melakukan otopsi. Di tempat itu juga, Chunwo malah ditangkap polisi dengan tuduhan telah membocorkan dokumen rahasia perusahaan. Dari situ bisa disimpulkan bahwa Jang Chul secara tidak langsung sedang memberi peringatan pada Sabiya karena sudah ikut campur. Di sisi lain, bosnya Mauza ternyata mengagumi kegigihan dan kejeniusannya Jamil. Dia sangat menyesal ketika dulu menemukan Jamil yang masih gelandangan, dia tidak merekrutnya. Padahal jika dilihat sekarang, dia sangat pantas untuk meneruskan kerajaan bisnisnya. Di sana si Dodo yang sudah mengabdi cukup lama merasa iri dengan apa yang dikatakan bosnya. Setelah merasa tak dianggap oleh bosnya, dia mengajak Mauza untuk meninggalkan bosnya itu. Tapi menurut Mauza itu tidak akan gampang, karena setelah bergabung dengan bosnya, hanya kematian yang bisa menyelesaikannya. Hingga akhirnya mereka berencana akan membunuh bosnya, agar mereka bisa hidup bebas. Singkat cerita si bos bertemu dengan Jamil, dan langsung meminta resep vaksinnya. Dia cukup terkejut, apa yang diberikan Jamil hanya resep vaksin yang Jamil cetak dari hasil jepretan foto. Mendengar penjelasan Jamil, akhirnya dia percaya bahwa Jamil tidak memiliki resep vaksin yang asli. Di sana si bos menyampaikan ingin menjadikan Jamil sebagai tangan kanannya, dan merebut resep vaksin dari tangan Jang Chul. Jamil cukup bingung dengan tawaran tersebut, dan tiba-tiba si Dodo melepaskan tembakan, seketika Jamil melompat untuk menghadang pelurunya. Dan itu sudah membuktikan, bahwa Jamil bersedia menjadi tangan kanannya si bos. Bukan hanya itu saja, ternyata Dodo sudah menyiapkan rencana cadangan, dan dia akan meledakkan mobilnya. Karena tak bisa dicegah, dengan terpaksa Mauza harus menembak mati si Dodo. Mengingat Jamil adalah buronan polisi, si bos membawa Jamil ke rumahnya dan memanggil dokter ahli bedah. Dokter menyampaikan bahwa peluru yang bersarang di kepalanya tidak bisa dikeluarkan karena sangat berbahaya, namun ada sebuah keajaiban karena Jamil masih hidup. Setelah beberapa hari tidak sadarkan diri, Jamil dianggap koma dan si bos berencana membawa Jamil ke negaranya.
Di Cina, Jamil dicoba dengan pengobatan tradisional oleh tabib yang sudah tersohor. Kemudian di Korea diperlihatkan dalam sebuah berita, ada bangkai mobil yang telah hangus dan diperkirakan mobil itu adalah mobil yang dikendarai seorang buronan bernama Jamil. Ternyata berita tersebut hanya rekayasa si bos untuk mengelabui Jang Chul. Di sana Jang Chul sangat senang sekali mendengar beritanya, walaupun mayat Jamil belum teridentifikasi. Sementara untuk Sabiya yang juga mendengar kabar, ia masih tidak percaya, dan tak kenal lelah terus berusaha menemukan keberadaan Jamil. Simon yang melihatnya mencoba menyadarkan, ia tak ingin jika Sabiya terus bersusah payah mengerjakan hal yang sia-sia, karena Jamil memang sudah tiada. Kesedihan yang begitu mendalam, membuat Sabiya butuh pelukan. Melihat Simon yang sering mendekati Sabiya, membuat Jang Chul memperingatkan Simon agar segera meninggalkannya. Namun Simon tak terima apa yang Jang Chul katakan. Dia meminta pada Jang Chul jangan mencampuri urusan pribadinya. Scene berikutnya diperlihatkan si boy yang lebih cepat bebas dari penjara, langsung kembali bekerja di perusahaan ayahnya. Namun jabatan yang sebelumnya sebagai direktur telah dicabut, dan kini dia diposisikan menjadi kepala bagian gudang. Sang ayah melakukan itu supaya si boy bisa lebih bertanggung jawab dalam menjalani hidup. Lalu ayahnya memerintahkan Pak Hakim sebagai kepala sekretaris untuk mengawasinya, dan mendidik si boy agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Di sana Pak Hakim benar-benar mendidik si boy dengan keras demi kebaikannya. Mendapat perlakuan seperti itu si boy sangat tidak terima, tapi dia tidak bisa melawan Pak Hakim. Sehingga ia berjanji bahwa Pak Hakim suatu hari nanti, adalah orang yang pertama kali akan disingkirkan dari perusahaan Nyarita Studio Group. Di tempat lain Simon yang sudah berhasil memecahkan rumus resep vaksinnya, langsung mengabari Jang Chul. Di sini diceritakan Jang Chul sudah menyiapkan perusahaan, dan hanya satu-satunya perusahaan di Korea yang memiliki resep vaksin, yang sedang dibutuhkan lapisan masyarakat. Dia pun berencana akan bekerja sama dengan Nyarita Studio Group untuk memproduksinya. Di sana Jang Chul menelpon si boy untuk memberikan tawaran kontrak. 갑질하는 거 곧 보게 될 거야. 이 계약에서 계약서가 뭐 다 거기서 거기지요. Di hari kemudian, Ketua Docheng membuka rapat, dan semua para pemegang saham sudah berkumpul di sana. Lalu Jang Chul yang baru datang dipersilahkan untuk mengumumkan kerjasamanya. Di sana Simon sangat terkejut ketika Jang Chul memanggil nama si boy untuk menandatangani kontrak yang ia tawarkan. Dengan begitu si boy otomatis akan menjadi direktur, dan menggantikan Simon sesuai apa yang sudah dijanjikan ayahnya. Tak disangka Ketua Docheng tiba-tiba ambruk, dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Di saat Ketua Docheng harus mendapat perawatan di luar negeri, untuk sementara waktu yang menduduki kursi ketua adalah ibunya si boy. Dan hal yang pertama kali si boy lakukan adalah memecat Pak Hakim sesuai dengan janjinya waktu itu. Sementara Simon sangat terpuruk dengan kehidupannya, ternyata Jang Chul melakukan itu hanya untuk memberi Simon pelajaran agar dia memiliki ambisi dan tetap fokus pada rencana awal mereka untuk mengambil alih perusahaan Nyarita Studio Group. Jang Chul berjanji akan menjadikan Simon sebagai direktur Nyarita Studio Group karena kontrak kerjasama dengan si boy hanya untuk 1 tahun saja. Sementara untuk Sabiya dia melanjutkan sekolahnya mengambil jurusan hukum karena dia sangat berkeinginan mengungkap kasus-kasus Jang Chul yang masih terkubur. 1 tahun pun telah berlalu, di mana Jang Chul menepati janjinya dan kini Simon telah menjadi direktur. Lalu Mira yang masih di Cina, dia tetap sabar merawat dan menunggu Jamil tersadar dari komanya. Dan tiba-tiba Jamil terbangun namun dia terlihat sangat kesakitan di bagian kepalanya. Semua yang pernah dilaluinya terus-terusan muncul dalam ingatan Jamil. Sabiya yang sudah menjadi pengacara, dia membuka firma hukum bersama teman yang selalu setia menemaninya. Sementara Jang Chul kini telah sukses dengan produksi vaksinnya, agar dia menjadi sang penguasa seutuhnya, dia mulai masuk ke dunia politik dan mencalonkan diri untuk menjadi wali kota. Kembali ke Jamil yang sudah diperiksa, menurut analisa dokter rasa sakit yang dialaminya karena ingatan Jamil yang tidak bisa dikendalikan akibat ada peluru yang bersarang di kepalanya. Sementara jika pelurunya diangkat, kemungkinan hidupnya sangat kecil.
Namun ada satu cara yang membantu agar Jamil tidak merasa sakit, yaitu dengan hipnoterapi. Sekilas tentang hipnoterapi yaitu sebuah cara memasuki alam bawah sadar seseorang, lalu memberikan sugesti tertentu untuk membantu proses penyembuhan. Dan di dunia medis itu sendiri, hipnoterapi dapat dijadikan sebuah terapi alternatif, yang mana salah satunya untuk meredakan nyeri. Kembali pada Jamil yang sedang merasakan sakit, dia sedang menunggu seorang hipnoterapis yang mana dia adalah seorang profesor yang dibawa Mauza. Di sana Mauza dengan teganya meminta pada profesor untuk menghilangkan kenangan dan semua yang berhubungan dengan Sabiya dalam ingatan Jamil. 시간이 거꾸로 돌아갈 겁니다. 과거 속으로 돌아가고 있습니다. Di sisi lain, Jang Chul sebagai calon wali kota diminta mengisi acara di salah satu stasiun televisi, dengan lawan bicaranya yaitu Sabiya, yang mewakili firma hukumnya. Tema acara kali ini adalah tentang konsultasi hukum. Di sana Sabiya langsung membuka pembicaraan dengan pembahasan kasus sengketa warisan. Dia mengambil contoh tentang warisan seorang anak bernama Jamal, yang orang tuanya pemilik rumah sakit terbesar di Korea dan dibunuh 12 tahun yang lalu. Namun Jamal malah dipenjara akibat tuduhan melakukan pembunuhan terhadap bibinya sendiri sebagai walinya. Dengan alasan bibinya akan mengambil seluruh warisan orang tua Jamal. Padahal jika dipikir dengan baik, Jamal tidak perlu membunuhnya karena setelah cukup umur semua warisan akan langsung menjadi milik Jamal. Dan yang lucunya menurut Sabiya, dari tragedi itu ada seseorang yang sangat diuntungkan, yaitu si suami dari bibinya Jamal yang tidak memiliki ikatan darah. Jang Chul pada saat itu terlihat sangat cemas dan panik, ketika Sabiya mengatakan bahwa Jang Chul sangat kenal baik dengan si suami tersebut. Namanya penjahat Jang Chul langsung memberikan ekspresi sedihnya sambil mengatakan bahwa dialah pamannya Jamal. Saat itu Sabiya cukup puas karena berhasil menyudutkannya. Kembali pada Jamil yang sudah mulai membaik, si bos mengajaknya berbincang untuk berterima kasih karena telah rela menghadang peluru untuknya. Si bos menyampaikan bahwa dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, dan bermaksud ingin mengangkat Jamil sebagai anaknya. Saat si bos hendak meninggalkannya, Jamil memanggilnya dengan kata ayah. Mereka pun mengadakan upacara untuk mengesahkan bahwa Jamil resmi menjadi anak sang bos. Di waktu bersamaan Sabiya datang ke kantornya Rita Studio Group untuk melamar sebagai penasihat hukum perusahaan. Di sana untuk pertama kalinya Simon melihat Sabiya lagi, namun ia nampak tak peduli dan mengabaikannya. Ketika akan mempresentasikan firma hukumnya, Simon hanya memberi sedikit waktu dan menyuruhnya segera turun. Namun Sabiya tidak menyerah, dia terus meminta Simon membaca strateginya untuk memajukan perusahaan. Simon tahu Sabiya hanya memanfaatkannya untuk membalas dendam kematian adiknya pada Jang Chul. Di sana Simon memperingatkan Sabiya untuk menjauhinya, dan mengatakan bahwa dia bukanlah Simon yang dulu lagi. Hari ini ketuanya Rita Studio Group telah kembali setelah menjalani perawatan di luar negeri. Simon menyambutnya dengan bahagia karena melihat kondisi sang ayah cukup baik. Lalu ketua Doceng ingin langsung ke kantor, dan ia tahu kalau sang istri yang sudah menggantikan posisinya. Di sana ketua meminta posisinya dikembalikan, namun istrinya yang bernama Nyung Chung secara tegas menolak karena dia dipilih oleh anggota dewan perusahaan dan menganggap suaminya itu sudah saatnya untuk pensiun. Nyung Chung dengan tega menyuruh suaminya untuk pulang. Di tempat lain terlihat kondisi Pak Hakim sangat memprihatinkan karena terlilit hutang. Secara kebetulan si Boy juga berada di tempat tersebut, dia menghampirinya hanya untuk menghina Pak Hakim. Sambil pergi dia pun melemparkan sejumlah uang. Scene berpindah pada Jamil yang sudah pulih dan memiliki cukup kekuatan untuk menuntut balas. Dia berniat merekrut Pak Hakim dan Chunwo, karena tidak bisa dipungkiri, hidup mereka menjadi sulit secara tidak langsung disebabkan oleh si Jang Chul. 촬영. 스위트룸으로 오시면 알게 될 거예요. K? 도도 호텔 스위트룸으로 와. Sedangkan Jang Chul sudah mulai berkampanye. Di sana sebagaimana calon wali kota pada umumnya, ia memberikan janji-janji manis yang melebihi rasa manisnya gula.
Tak disangka di sana Jamil menampakkan dirinya yang membuat Jangcul cukup kaget, karena dia menganggap Jamil sudah mati. Sore harinya Pak Hakim memenuhi undangan yang diberikan Mauza. Ketika masuk ke ruangan, ternyata di sana sudah ada Chunwo yang diundang oleh Mira. Mereka berdua merasa bingung karena tidak tahu siapa yang akan menemui mereka. Di sisi lain Sabia masih berusaha mendekati Simon. Ia ingin meyakinkan Simon bahwa dirinya layak untuk menjadi penasihat hukum di perusahaannya. Namun sekali lagi Simon masih tak peduli, dan melempar semua berkas milik Sabia. Si Boy yang melihat kejadian itu mengambil kesempatan untuk mendekati Sabia. Di sana si Boy akan menjadikan Sabia sebagai penasihat hukumnya, dan jika Sabia mau, dia harus datang ke kafe untuk mengobrol dengannya. Singkat cerita Sabia sudah berada di kafe sedang menunggu si Boy. Ternyata Simon juga kebetulan berada di sana. Tibalah si Boy di sana dan langsung merayu Sabia. Dia dapat memastikan Sabia menjadi penasihat hukum perusahaannya. Sambil memberikan kunci hotel, dia meminta Sabia untuk datang ke kamarnya. Mendengar itu, Simon yang tadinya pura-pura tak peduli tidak bisa tinggal diam, dan langsung mendatangi si Boy di kamarnya. No. 야! 사람 봐가며 닥쳐! Di saat Jamil sedang membuat rencana untuk menggagalkan pencalonan Jangcul sebagai wali kota, Mauza mendapatkan sebuah panggilan dari seseorang. Di sini Jamil telah menyadap nomor ponsel milik Mauza. Dalam percakapannya Jangcul meminta Mauza untuk menemuinya, dan di saat Mauza akan pergi, anak buah Jamil sudah menghadangnya dan membawa Mauza ke sebuah tempat. Sesuai aturan yang dibuat ayah angkat Jamil, yang berkhianat tidak akan diampuni dan harus dibunuh. Maka Jamil pun terpaksa harus membunuh Mauza dengan tangannya sendiri. Di sana terdengar suara tembakan. Tak lama kemudian Jamil keluar dan menyuruh Pak Hakim untuk membereskan mayat Mauza. Ternyata Mauza tidak benar-benar dibunuh oleh Jamil. Sebagai rasa terima kasihnya, Mauza mengatakan pada Pak Hakim bahwa dia akan menjadi agen ganda untuk memata-matai Jangcul. Mauza pun langsung menemui Jangcul untuk meminta perlindungan, karena dia telah diketahui berkhianat dan dia sedang diburu. Sebagai balasannya dia bersedia membantu Jangcul untuk menghancurkan Jamil. Beralih ke Sabia yang sedang berada di kantornya, di sana ada sebuah panggilan telepon masuk. Ternyata panggilan tersebut dari Nyarita Studio Group yang memberitahukan bahwa firma hukum mereka resmi ditunjuk sebagai penasihat hukum perusahaan. Dan mereka harus segera datang untuk menandatangani kontrak kerjanya. Sabia mempertanyakan kenapa Simon mau menerima tawaran firma hukumnya, padahal sebelumnya membaca tawarannya pun enggan. Ternyata Simon memang masih sangat menyukai Sabia, namun kali ini dia menutupinya. Dia hanya menjawab bahwa strategi yang ditawarkan cukup bagus untuk perusahaannya. Singkat cerita, Simon membentuk tim untuk mengikuti lelang proyek pembuatan kapal, yang mana Jamil dipercaya oleh ayah angkatnya untuk menyelenggarakan lelang tersebut. Jamil berencana menyelenggarakan lelang penawarannya di hotel yang ia tempati. Besoknya Jangcul mendapat kabar bahwa Simon telah kembali berhubungan dengan Sabia. Jangcul pun menghubungi Simon untuk bertemu. Di sana Jangcul lebih tegas memperingati Simon dengan sedikit ancaman agar memutuskan hubungannya. Namun Simon malah melawan dan membuat Jangcul naik pitam. Melihat Simon dipukuli, membuat Sabia cukup khawatir padanya. Dia pun memberi pelukan pada Simon dan membantu mengobati lukanya. Di hari berikutnya Simon meminta Sabia untuk menemaninya. Di sini Simon berterima kasih karena Sabia masih peduli padanya. Sabia menyampaikan bahwa ia tak ingin lagi melihat Simon terluka, dan jika pekerjaan ini sudah selesai, Sabia akan mengundurkan diri dan tak mau lagi memanfaatkan Simon untuk membalas dendam pada Jangcul atas kematian adiknya. Menurut Simon, walaupun ia dimanfaatkan oleh Sabia, ia sudah tidak peduli. Yang terpenting baginya adalah mereka bisa terus bersama. Di lain cerita,
Terlihat Jang Chul sedang membela salah satu warga yang tempat usahanya akan digusur oleh para preman karena tidak bisa bayar hutang. Walaupun dia harus berurusan dengan polisi karena memukuli si penagih, tapi bagi seluruh warga yang melihatnya, dia adalah pahlawan pembela yang lemah. Ternyata eksperimen cara berkampanyenya itu berhasil. Dan untuk hasil voting sementara, Jang Chul berada di urutan pertama. Di tempat lain Pak Hakim memimpin rapat dan menyuruh para peserta yang mengikuti lelang proyek pembuatan kapal untuk menyerahkan harga penawarannya. Sementara Jamil memperhatikannya di layar televisi. Dia melihat Sabiya namun ingatannya tentang Sabiya memang benar-benar telah hilang. Di sana si Boy sangat yakin dia akan menang dalam penawarannya dengan memakai perusahaan orang lain, karena telah dibantu oleh Sabiya yang membocorkan harga penawaran Simon. Di sana Simon bersama Sabiya hanya diam saja. Namun ketika diumumkan pemenangnya, perusahaan Simon yang memenangkan lelang, karena harga penawarannya paling rendah $10 dengan penawaran si Boy. Ternyata itu adalah strategi Sabiya agar dapat mengetahui harga penawaran si Boy. Simon pun akan segera bertemu Jamil untuk penandatanganan kontraknya. Simon benar-benar terkejut melihat Jamil masih hidup dan kembali dengan segala kekuatannya. Dalam hatinya merasa ia akan semakin sulit untuk mendapatkan hati Sabiya. Setelah menandatangani kontrak itu, Jamil menanyakan kenapa Simon tidak datang bersama pengacara Sabiya. Mendengar itu Simon kebingungan karena Jamil terlihat seperti tidak mengenali Sabiya. Karena rasa penasarannya, dia pun meminta penjelasan pada Chunwo. Setelah tahu semua kronologisnya, Simon bisa tenang walaupun Jamil kembali lagi ke dalam dunia persilatan. Suatu hari Sabiya turun dari mobil Simon untuk menemui kliennya, namun dia sangat terkejut melihat Jamil di seberang jalan sedang menelpon. Sabiya pun langsung menghampirinya, akan tetapi dia terhadang oleh lalu lintas yang cukup padat pada saat itu. Karena takut kehilangannya lagi, dia terus mencari hingga tak terasa hari sudah malam. Malam itu hujan turun, dan Sabiya masih tetap menunggu di tempat yang sama ketika dia pertama kali melihat Jamil. Padahal Jamil sudah berada dalam mobilnya dan melihat Sabiya yang kehujanan. Esok harinya ia masih terus mencari keberadaan Jamil, membuat teman pengacaranya khawatir. Ia takut kalau Sabiya salah lihat orang, dan hanya mencari tanpa ada harapan. Sedangkan dari kejauhan, Simon melihat Sabiya dalam kebimbangannya. Ia ingin memberitahu kebenarannya, namun Simon takut akan kehilangan Sabiya. Akan tetapi ketika Simon melihat kembali Sabiya yang terus berusaha keras mencari Jamil, dia tak kuasa melihatnya dan merasa bersalah jika Simon terus menyembunyikan keberadaan Jamil. Ia pun memutuskan untuk mempertemukan mereka, yang mana Simon menelpon Jamil untuk bertemu di kafe hotel. Kemudian menelpon Sabiya agar dia bisa datang ke kafe hotel untuk menemuinya. Sabiya yang baru datang di kafe hotel dia tertabrak oleh Jamil yang baru datang juga. Melihat Jamil di hadapannya, Sabiya terdiam sejenak dan langsung memeluknya sambil memanggil nama Jamil. Jamil cukup heran karena orang yang tak dia kenal bisa tahu namanya. Di sana Jamil mencoba mengingat wajah Sabiya hingga salah satu kenangan mereka muncul di pikirannya. Namun semakin berusaha mengingat, Jamil merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Di sana Pak Hakim yang baru datang, langsung membawa Jamil ke kamarnya. Sementara Sabiya yang kebingungan diberi penjelasan oleh Chunwo. Tak lama kemudian profesor hipnoterapis pun sudah datang yang sebelumnya dihubungi Pak Hakim. Dia menyimpulkan pikiran Jamil bisa menerobos hipnosisnya, bisa jadi karena dia begitu amat mencintai Sabiya. Dan jalan keluar agar sakitnya tidak kambuh lagi, Jamil akan kembali di hipnoterapi semakin dalam dan membuang seluruh ingatan tentang Sabiya. Namun resikonya walaupun Jamil sudah dioperasi dan sembuh total, ingatan terhadap Sabiya tidak bisa dikembalikan. Mendengar itu Sabiya merelakan ingatan Jamil tentang dirinya dihilangkan permanen asalkan Jamil tidak merasakan sakit lagi. Dari luar ruangan Sabiya terlihat gelisah, namun ia tahu ini adalah keputusan yang tepat, walau akan sangat menyakiti hatinya, di mana dia hanya bisa melihat Jamil yang begitu ia cintai tanpa bisa memilikinya. Untuk yang terakhir kalinya, Sabiya mengatakan pada Jamil yang sedang terbaring kalau dia sangat mencintainya. Singkat cerita Simon yang sedang makan bersama, tiba-tiba ayahnya meminta Simon untuk segera menikah.
Namun Simon hanya terdiam tak bisa menjawab karena di sana ada Sabia. Dan ketika ayahnya hendak ke kamar mandi, dia mengalami pusing lalu pingsan. Mereka pun segera membawanya ke rumah sakit. Keadaan ini membuat Simon sedikit berpikir, karena kondisi sang ayah seharusnya telah membaik. Sehingga Simon meminta dokter untuk melakukan pengujian obat yang biasa diminum oleh ayahnya. Simon merasa curiga ada seseorang yang menginginkan kondisi ketua Docheng semakin memburuk. Sementara itu Jang Chul mendapat laporan bahwa Simon selalu membantu Sabia untuk mengusut kasusnya. Mendengar itu Jang Chul sudah habis kesabarannya untuk memperingati Simon, sehingga dia menyuruh tangan kanannya untuk menghabisi Sabia. Ketika di persimpangan Simon melihat mobil Sabia, namun yang membawa mobilnya adalah tangan kanan Jang Chul dan Sabia terlihat dalam keadaan tak berdaya. Simon langsung berputar dan mengikuti mobilnya, namun Simon kehilangan mereka karena terhadang sebuah truk yang melintas. Sementara tangan kanan Jang Chul berhenti di sebuah jembatan dan mengangkat Sabia lalu melemparkannya. Simon yang terlambat datang dengan paniknya, dia langsung melompat untuk menyelamatkan Sabia. Sambil menangis ia terus memanggil nama Sabia. Beruntung Sabia kembali tersadar, dengan penuh haru Simon langsung memeluk Sabia. Kembali pada ketua Docheng yang sudah membaik, di sana dokter mengatakan bahwa memang benar obat yang selama ini dimakan ketua Docheng hanya suplemen saja. Padahal dokter itu yakin jika obat yang ia berikan sebelumnya benar-benar obat yang ketua Docheng butuhkan. Jadi bisa disimpulkan obat tersebut ada yang menukarnya. Mendengar itu ketua Docheng langsung yakin bahwa yang melakukannya pasti istrinya. Untuk mendapatkan bukti, Pak Docheng sengaja menaruh kamera di ruangannya, karena istrinya pasti akan kembali menukarkan obat yang baru didapat dari dokter. Ketua Docheng pun sengaja pergi. Dan memang benar saja sang istrinya bersama Pak Han Han langsung masuk ke ruangan suaminya untuk menukarkan obat tersebut. Singkat cerita ketua Docheng pun sudah pulang dan masuk ke ruangannya. Dia bersama asistennya sangat penasaran dan langsung membuka rekaman itu. Melihat istrinya melakukan itu, ketua Docheng sangat kecewa dan berniat untuk memasukkan istrinya ke dalam penjara ketika waktunya sudah tepat. Di sisi lain ketua Docheng memperlihatkan bukti rekaman yang diperbuat istrinya kepada Simon. Di sana Simon emosi dan dia akan langsung melaporkannya pada polisi. Namun ayahnya menahan Simon, karena dia sudah punya rencana untuk membalas perbuatan istrinya itu. Singkat cerita Simon memanggil Pak Han Han dan memberitahukan apa yang telah dia perbuat pada ketua Docheng. Mendengar itu Pak Han Han sangat ketakutan dan meminta agar ia dimaafkan. Untuk itu Simon meminta Pak Han Han menjadi mata-mata untuk mengawasi ibu tirinya. Sementara ketua Docheng akan berpura-pura sakit seolah-olah dia terus memakan obat yang ditukar istrinya. Kemudian Simon mengumpulkan para pemegang saham dan memperlihatkan rekamannya pada mereka. Ia menyampaikan jika rekaman ini sampai tersebar ke publik harga saham perusahaan dipastikan akan hancur. Maka dari itu ketika rapat umum luar biasa digelar, Simon meminta agar mereka memilih kembali ayahnya sebagai ketua. Jamil yang sudah pulih mendapat kabar bahwa vaksin yang diproduksi ayah angkatnya sudah mendapatkan izin untuk dipasarkan di Korea. Dengan begitu perusahaan vaksin milik Jang Chul akan segera bangkrut, karena Jamil akan menjual vaksinnya setengah harga dari harga vaksin si Jang Chul. Setelah itu Jamil kemudian mendekati Sun Yung adik si Boy karena dia memiliki saham Nyarita Hotel yang diberikan ayahnya. Ternyata itu sudah direncanakan Jamil dari awal ketika dia memilih hotel untuk ditempatinya. Yang mana ketika Nyarita Farmasi yang menjalin kerjasama dengan perusahaan vaksin Jang Chul sudah tidak ada penjualan lagi, otomatis harga sahamnya pun akan anjlok. Sehingga Nyarita Studio Group akan menjadikan Nyarita Hotel sebagai induk perusahaan. Suatu malam saat mereka berkumpul, tiba-tiba ketua Docheng meminta kue ulang tahun, padahal hari itu bukan hari ulang tahunnya. Tentu saja semua orang di sana terheran-heran, sebenarnya ada apa dengan ketua Docheng. 이러시는 거냐고요? 약 부작용일 거야. 딱 치매 증상인데. Rapat umum perusahaan Nyarita Studio Group pun sudah dimulai.
Salah satu agendanya yaitu pemilihan kembali siapa yang akan menjadi ketua di tahun sekarang. Nyung Chung selaku ketua sementara sedang memberikan sambutan, di mana dia memberitahu bahwa ketua Do Cheng tidak bisa hadir karena kondisinya yang semakin memburuk. Ketika Nyung Chung meminta dirinya untuk diresmikan menjadi ketua, tiba-tiba ketua Do Cheng datang dalam kondisi yang terlihat sehat. Jelas itu membuat Nyung Chung sangat kaget dan marah. Ternyata selama ini ketua Do Cheng berpura-pura sakit hanya untuk mempermalukannya di depan para pemegang saham. Ketua Do Cheng pun menyampaikan pidato yang sangat menggebu-gebu, untuk memotivasi agar perusahaan Nyarita Studio Group bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Voting untuk pemilihan ketua baru pun sudah dimulai, dan hasilnya ketua Do Cheng kembali terpilih untuk menjabat sebagai ketua perusahaan. Rapat pun terhenti ketika ketua tiba-tiba pingsan. Ternyata menurut dokter, ketua memiliki penyakit demensia vaskular, di mana penyakit ini berdampak pada penurunan daya ingat dan cara berpikir karena disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak. Ketua Do Cheng harus segera dioperasi, namun dokter tidak bisa menjamin ketua sehat kembali. Karena walaupun operasinya berhasil, ketua bisa mengalami kelumpuhan atau tidak bisa bicara. Mendengar itu, Simon yang tak ingin harta warisannya dibagi-bagi, membuat surat kuasa palsu untuk membuka brankas pribadi ketua Do Cheng di sebuah bank. Dia berencana akan merubah surat wasiat ayahnya menggunakan seseorang yang ahli dalam meniru tulisan tangan orang lain. Ketika membuka brankasnya, selain surat wasiat, Simon menemukan dokumen yang bertuliskan kotak Pandora. Isi dalam dokumen itu adalah bukti-bukti kasus pembunuhan orang tua Jamil yang dilakukan si Boy bersama Jang Chul. Serta ada juga bukti kasus korupsi yang dilakukan ayah mertua Jang Chul. Do Cheng sengaja mengumpulkan semua itu sebagai senjata, jika sewaktu-waktu ayah mertua Jang Chul berulah. Sementara itu, Jamil membantu Sabia untuk mencari dokter yang mengotopsi jasad adiknya. Dokter tersebut dikabarkan menghilang, dan setelah cukup lama dilacak oleh Mira, ternyata si dokter dikabarkan berada di Amerika. Namun setelah kediamannya ditemukan, si dokter dikabarkan telah meninggal. Karena penasaran, Sabia mencari kediaman anaknya untuk menggali informasi. Ternyata sebelum meninggal si dokter memberikan sebuah dokumen pada anaknya dan menyuruh untuk menyimpannya. Singkat cerita, Sabia memperlihatkan dokumen itu pada Jamil, dan ternyata dokter tersebut rekan dari orang tua Jamil ketika penelitian untuk pembuatan vaksin. Di sana tertulis Nyarita Studio Group dan kotak Pandora. Kembali pada Jamil yang mulai menyukai Sabia, dia selalu merasa ingin bersamanya. Dia bercerita tentang seorang pria yang jatuh cinta 3 kali, dan dia tak percaya jika dia mengatakan hal itu pada wanita yang sama. Cinta pertamanya yaitu, ketika si pria tersebut tidak bisa melihat, lalu 10 tahun kemudian saat penglihatannya sudah kembali, dia bertemu seorang wanita dan jatuh cinta lagi. Namun ia tak tahu kalau wanita tersebut adalah wanita yang dia cari. Malangnya pria itu hilang ingatan, kemudian jatuh cinta lagi. Dan tak menyangka, dia jatuh cinta pada wanita yang sama. Jamil yakin kalau Sabia adalah wanita yang sama yang ia cintai. Tapi di sana, Sabia sudah terlanjur banyak dibantu Simon dan pernah menyelamatkan nyawanya. Dia rela mengorbankan kebahagiaannya demi membalas atas semua yang dilakukan Simon. Suatu malam, mereka berkumpul untuk membahas kondisi ketua Do Cheng yang akan dioperasi. Namun kebanyakan dari mereka menentang operasi itu, dan hanya Sun Yung yang menyetujuinya. Hingga akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka. Karena sudah tak tahan dengan semua itu, ketua Do Cheng mencoba berbicara dengan sekuat tenaga, lalu mengatakan bahwa dirinya ingin dioperasi. Namun sebelum operasi dilakukan, ketua meminta Simon untuk segera bertunangan dengan Sabia. Pertunangan pun dilangsungkan dalam kondisi keluarga yang sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi mereka mencoba terlihat bahagia. Singkat cerita, Ketua Do Cheng telah menjalankan operasinya dan dokter menyampaikan bahwa operasinya telah berhasil, namun ada kemungkinan ketua tidak akan bisa berbicara lagi. Ketika mereka mau melihat ketua, alangkah terkejutnya karena ketua tidak ada di tempat dan sepertinya telah diculik. Agar tidak tersebar berita miring, sang istri pun mengadakan pemakamannya. Ternyata ketua telah diculik oleh Jang Chul dan entah apa yang akan direncanakannya. Karena ketua belum juga ditemukan,
akhirnya Yung Sun dengan surat kuasa membuka berangkas pribadi ayahnya. Dalam berangkas tersebut, hanya ada secarik kertas yang merupakan surat wasiat namun sudah dipalsukan oleh Simon. Sabia segera membacakan wasiat tersebut, di mana istri ketua dan si boy tidak mendapatkan sepeser pun dari harta warisannya. Dan untuk Yung Sun, dia hanya mendapatkan satu rumah saja, sedangkan aset dan semua saham perusahaan miliknya akan diberikan pada Simon. Tentu ini membuat mereka tak terima, hingga terjadilah sebuah pertengkaran. Setelah itu, Simon mendapatkan kiriman foto ketua dari Jang Chul. Ia pun segera menemui Jang Chul, dan ia tidak sadar bahwa Sabia mengikutinya. Kini Sabia pun tahu bahwa di belakangnya Simon masih berhubungan dengan Jang Chul. Maksud dari Jang Chul menculik ketua Docheng adalah untuk menyelamatkannya dari penculikan yang akan dilakukan si boy. Di sana Jang Chul memutar suara rekaman tentang pengakuan Simon, bahwa dia telah membunuh ayah tirinya ketika di Amerika dulu. Agar itu tetap menjadi rahasia, Simon harus menyerahkan dokumen kotak Pandora yang sudah ia ambil dari berangkas pribadi ayahnya. Dokumen itu akan Jang Chul gunakan untuk mengancam mertuanya yang akan mencalonkan presiden karena tidak mau membantu menyelesaikan kasus pemilu yang sedang Jang Chul hadapi, yang mana dia diindikasi telah menyuap dan mengancam lawannya yang sudah tidak ada harapan untuk menang, agar mundur dan memberikan suaranya pada Jang Chul. Mereka pun segera pergi ke lokasi untuk melihat keadaan ketua Docheng. Simon meminta pada Jang Chul agar ketua tetap berada di sini. Kini dokumen kotak Pandora pun telah berada di tangan Jang Chul, namun hanya bukti-bukti kejahatan Jaekang saja yang ada, sedangkan bukti kejahatan dirinya dan si boy sudah Simon simpan, karena berkaitan dengan perusahaannya. Karena curiga pada Jang Chul tentang ketua Docheng, Sabia menaruh sebuah ponsel di mobil Jang Chul. Ia mempergunakan ponsel itu untuk melacak pergerakan si Jang Chul. Sementara itu Simon mendapat kabar buruk, di mana saat ini Jamil mendesaknya untuk segera melunasi hutang perusahaan pada Nyarita Hotel waktu dia gunakan untuk pembuatan kapal yang saat ini sudah jatuh tempo. Karena waktu itu, perusahaan Nyarita Farmasi tidak dapat mengucurkan dana, yang disebabkan penjualan vaksinnya merugi akibat masuknya vaksin yang dijual ayah angkat Jamil di Korea. Simon pun meminta Jang Chul untuk membantu meminjamkannya dana. Jang Chul yang menyimpan dananya di perusahaan investasi Hong Kong meminta pihak direktur untuk datang ke Korea menghadiri rapat, guna memberi jaminan pada Nyarita Hotel. Rapat pun telah dimulai dan Jamil ingin tahu langkah apa yang akan Simon ambil untuk mengatasi semua masalah ini. Di sini Simon merasa akan berhasil mendapatkan jaminan dari perusahaan investasi Hong Kong dan menyampaikan bahwa direkturnya sedang dijemput anak buahnya. Sementara itu Jang Chul sedikit heran melihat Mauza ada di kantor Nyarita Studio Group. Karena si direktur yang seharusnya sudah datang ke kantor, Jang Chul mencoba menelpon untuk menanyakan keberadaannya. Di sana Mauza pun mengangkat teleponnya, yang ternyata dialah si direktur perusahaan investasi Hong Kong yang dimaksud. Mauza sengaja ditempatkan Jamil di perusahaan tersebut dengan kekuasaan ayah angkatnya, karena Jamil mengetahui seluruh harta Jang Chul disimpan di sana guna untuk menghindari pajak. Singkat cerita, di dalam rapat itu Mauza dengan tegas menolak memberi jaminan. Tentu ini membuat awal dari kehancuran Simon. Ia dengan penuh amarah meninggalkan ruangan rapat. Kini Simon terlihat sangat kacau. Walaupun begitu, Sabia masih tetap di sampingnya dan meminta untuk merelakan yang bukan miliknya. Dan Sabia tahu kalau surat wasiat itu dipalsukan Simon. Di sini Sabia mengerti keadaan Simon, karena manusia tidak akan luput dari kesalahan. Sabia memberikan kesempatan agar Simon mengakui semua perbuatannya. Namun karena egonya, Simon merasa tak bersalah, sehingga melihat sikapnya itu, membuat Sabia kecewa, lalu pergi meninggalkannya. Di hari itu Sabia berhasil menemukan keberadaan ketua Docheng. Ia akan menunjukkan pada semua orang bahwa ketua masih hidup. Sedangkan di tempat lain semua orang menghadiri upacara kematian ketua Docheng. Namun saat mereka berdoa, tiba-tiba ketua datang dan mengejutkan semua orang yang ada di sana. Agar tidak menjadi panjang lebar, di sana Sabia mengaku kalau ketua disembunyikan olehnya atas permintaan ketua sendiri. Namun mereka juga ingin tahu tentang kebenaran surat wasiat itu. Dan ketua membenarkannya. Dia rela berbohong agar Simon tidak mendapatkan masalah atas penipuan yang Simon lakukan. Selanjutnya Jamil menemui Pak Sun Ong, yang mana dia salah satu calon presiden pesaing Jaekang.
Jamil sengaja menawarkan dirinya untuk mendukung Pak Sun Ong. Lalu kabar ini pun telah terdengar oleh Jae Kang dan bisa sangat fatal jika Jamil bergabung dengan pihak lawan. Untuk itu Jae Kang meminta Jamil untuk bertemu. Namun sebelum pertemuan itu, Jang Chul sengaja diberitahu untuk mendengar sendiri percakapan dari mereka melalui alat penyadap. Di mana saat ini Jae Kang meminta Jamil untuk mendukungnya. Tentu Jamil bersedia membantu asalkan di saat Jae Kang terpilih menjadi presiden, Jae Kang harus mengusut tuntas kasus-kasus Jang Chul dan menghukumnya dengan hukuman yang setimpal. Jang Chul mendengar semua itu dengan jelas, dia pun takkan membiarkan Jae Kang untuk menang. Sementara, Sabia yang sudah dikecewakan Simon, kini dia tak bisa melanjutkan hubungannya. Di sana Simon memohon agar Sabia jangan pergi. Ia bisa mati tanpa Sabia di sisinya, namun Sabia tidak peduli dan pergi meninggalkannya. Sedangkan Jang Chul yang sudah memiliki rencana, ia menemui Pak Sun Ong untuk menyampaikan dukungannya. Dia bisa membantu Pak Sun Ong menjadi presiden karena dia memiliki bukti-bukti kasus korupsi Jae Kang. Dan sebagai balasannya, Jang Chul ingin dijadikan menteri ketika Pak Sun Ong berhasil terpilih. Esoknya diadakan sesi tanya-jawab antar calon presiden. Di sesi ini setiap calon berhak memberikan pertanyaan pada lawannya. Pak Sun Ong pun langsung menanyakan semua hasil korupsi dan penyuapan yang dilakukan Jae Kang. Dan buktinya akan segera tersebar ke publik. Karena di waktu yang sama Jang Chul mengadakan wawancara dengan membawa semua bukti yang Jae Kang perbuat. Sementara Jae Kang yang sudah dibantu Jamil, dia sudah antisipasi dengan mempertanyakan tentang perselingkuhan dan pelecehan yang diperbuat Pak Sun Ong. Dan bukti-buktinya sudah Jae Kang miliki. Karena di saat ini, anaknya sedang melakukan wawancara dengan membawa korban dari pelecehan tersebut. Kedua kubu saling menyerang dan menjatuhkan satu sama lain. Singkat cerita, pengumuman hasil pemilu pun dimulai. Yang mana hasil suara Jae Kang berhasil berada di peringkat pertama, sehingga dipastikan Jae Kang berhasil menduduki kursi presiden. Dan dia harus mengusut tuntas kasus-kasus Jang Chul yang telah ia janjikan. 감사합니다. 고맙네. 대통령으로 당선되신 거 나중에 따로 연락을 하지. 후회스러운 선택이 아니길 바라야죠. 내가 우습게 보여! 진정하시오! 나보자 수준이잖아. 무슨 뜻인지 알아? 굳이 안 그래도 될 것 같아. 근데 교수대에서 목이 졸라 죽어갈 때 내가 한 말 꼭 기억해. Sementara itu pihak Nyarita Studio Group sedang mengalami krisis keuangan, di mana semua pihak bank meminta mereka untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Simon pun mengadakan rapat pemegang saham dan mencoba menenangkan mereka. Namun Jamil di sana memperkeruh keadaan dengan mengatakan bahwa Nyarita Studio Group mengalami kebangkrutan. Hal ini membuat Simon terdesak dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di sisi lain si Boy menemui Jang Chul dan mengatakan bahwa Simon telah hancur. Dia berpikir bisa sangat fatal jika dokumen kotak Pandora jatuh ke tangan Sabia. Mengetahui itu Jang Chul langsung menghubungi Simon, namun Simon sudah tidak mau lagi berurusan dengannya dan membuat mereka semakin panik. Ketika dicek dalam brankas, dokumen kotak Pandora sudah tidak ada. Ternyata orang yang mengambilnya adalah Pak Han Han. Di sini Pak Han Han mencoba kabur hingga membuat Simon mengejarnya. Di sana Jang Chul melihat mereka dan mencoba mengejarnya. Di saat Pak Han Han mulai terdesak dia menghubungi Jamil, mengatakan bahwa dokumen kotak Pandora ada bersamanya. Dia meminta tebusan, namun saat ini semua orang sedang mengejarnya. Pak Han Han mengalami kecelakaan dan Jang Chul berhasil menangkapnya. Di sana datanglah Simon yang mencoba menolong Pak Han Han. Namun karena kalah jumlah, Simon dengan mudah dilumpuhkan. Jang Chul dan si Boy membawa pergi Pak Han Han ke suatu tempat. Sementara Simon yang sudah terluka, dia menghubungi Jamil dan memberitahu bahwa Pak Han Han telah ditangkap oleh Jang Chul. Dalam keadaan terikat, Pak Han Han diminta untuk menyerahkan dokumen kotak Pandora itu, namun ia tetap bungkam berharap Jamil segera datang. Tiba-tiba Jang Chul mendapat telepon dari orang yang tak dikenal yang mengaku memiliki dokumen kotak Pandora, dan meminta bertemu dengan membawa imbalannya. Ternyata ini adalah akal Jamil, agar mereka berpikir bahwa Pak Han Han memang tidak memiliki dokumen tersebut. Si Boy segera ke tempat pertemuan,
Namun saat mengetahui yang mereka temui adalah Jamil, si boy segera melarikan diri. Namun Jamil berhasil mengejarnya. Sementara itu, Jang Chul cukup cemas karena si boy tak kunjung kembali. Di sana Pak Han Han mencoba kabur hingga para polisi datang dan menangkap mereka. Namun Jang Chul bersama tangan kanannya berhasil kabur. 걱정하지 마세요. 가질 수 있었어. 차라리 감기탄을 없애는 게. Singkat cerita, Sabiya menyiarkan semua kejahatan dari Jang Chul dan istrinya. Kebenaran ini membuat mereka sangat terkejut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sini Sabiya berusaha membuat tangan kanan Jang Chul agar bisa menyerahkan diri dan memberikan kesaksian atas pembunuhan adiknya. Beralih pada Jamil yang akan mengambil alih perusahaan Nyarita Studio Group, di sana dia disulitkan oleh Simon, yang tidak mau menyerahkannya karena urusan pribadi. Dan memilih untuk menjual semua saham-sahamnya pada orang lain. Kabar ini pun membuat Ketua Doceng kecewa, mengapa Simon sampai berniat menjual perusahaan yang telah dirintisnya karena urusan pribadi. Sehingga Ketua mengambil langkah untuk menyerahkannya pada Jamil. Karena dia yakin bahwa Jamil akan membuat Nyarita Studio Group kembali jaya, dan sebagai bentuk penyesalan atas apa yang dilakukan si boy terhadap kedua orang tuanya. Saat itu Simon yang tak terima, menemui Ketua karena Ketua lebih memilih Jamil daripada dirinya. Di sana ayahnya menyampaikan bahwa Nyarita Studio Group bukanlah perusahaan biasa, di mana semua orang menaruh harapan yang besar di dalamnya, dan jika perusahaan jatuh pada orang yang salah, banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Hingga pada suatu malam, ketika Sabiya masuk ke mobilnya, dia ditodong oleh Jang Chul. Sementara itu, keadaan Simon yang sangat tertekan, dia memilih mengakhiri hidupnya. Dia menghubungi sang ayah dan mengatakan bahwa ia sangat menyayanginya. 너 진심이에요. 사랑해요. 아버지. Namun sebelum niatnya dilakukan, dia mendapat kabar bahwa Sabiya telah diculik. Dan Jamil pun mendapat kabar yang sama, di mana saat ini Sabiya dibawa ke tempat barang bekas, dan Jang Chul akan segera menghabisinya karena Sabiya telah menghancurkan hidupnya. Saat Jang Chul akan menembaknya, datanglah Simon yang menghalangi Sabiya. Di sana terjadi perkelahian, dan Simon harus tertembak. Saat akan kembali menembak Sabiya, Simon berusaha merebutnya, sampai dia pun tertembak untuk yang kedua kalinya. Jang Chul melarikan diri. Namun beruntung Jamil melihatnya dan langsung menabrak si Jang Chul ini. Di sana Jang Chul tertawa dan mengejek Jamil untuk menghibur dirinya yang sudah kalah. Sementara kondisi Simon semakin parah, namun dia merasa senang karena telah menyelamatkan wanita yang begitu ia cintai. 기억하지 마세요. 엄마. Hingga akhirnya Simon harus berpulang ke Rahmatullah. Setelah kejadian itu akhirnya tangan kanan Jang Chul menyerahkan diri dan bersedia bersaksi atas kejahatan yang selama ini diperbuat Jang Chul. Jamil pun bisa mengatakan bahwa ini adalah akhir dari balas dendamnya. Karena Jang Chul mendapatkan vonis hukuman mati. Tentu ini membuat Jang Chul tak percaya dan sangat ketakutan, karena hari ini dia akan berakhir di tiang gantungan. Dan mereka pun merayakan kemenangannya. Jamil yang telah melalui banyak masalah, berhasil menyelesaikannya berkat dukungan dan kesetiaan yang mereka berikan. Untuk itu Jamil akan menyerahkan kursi ketua Nyarita Studio Group pada Pak Hakim yang selalu setia. Dan Mauza akan menggantikan Jamil sebagai ketua organisasi yang dimiliki ayah angkatnya. Namun di saat Jamil akan bersulang, pandangan matanya menjadi kabur. Dan hal terakhir yang dia lihat adalah Sabiya yang akan berangkat ke luar negeri. Singkat cerita, Sabiya telah kembali ke Korea. Di sana Pak Hakim meminta Sabiya mengunjungi Jamil. Sebenarnya Jamil tidak ingin Sabiya melihatnya dalam keadaan buta, untuk itu Sabiya menyamar menjadi pelayan. Setiap hari Sabiya merawat Jamil,
dan itu membuatnya teringat akan masa lalu mereka. Di hari itu Jamil akan menjalani operasi pengangkatan peluru di kepalanya. Di sana Sabia mengira, Jamil tidak mengetahui bahwa ia yang selalu berada di sampingnya. Padahal Jamil sudah mengetahuinya sejak awal. Sabia pun meminta Jamil untuk tetap hidup, karena dia akan selalu menunggunya. Dan cerita dari film yang berjudul Monster 2016 pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tak lupa saya doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, umur panjang yang bermanfaat, serta diberikan rezeki yang melimpah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung, karena video ini hanya sekedar untuk hiburan saja.